Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firna Restia Zara. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari buku PPKN bab 8, yaitu Demokrasi Indonesia. A. Pengertian hakikat dan konsep demokrasi. Pengertian demokrasi. Demokrasi ini dapat dijelaskan melalui dua sudut pandang, yaitu dalam tinjauan bahasa, etimologi, dan istilah terminologis. Secara etimologi, demokrasi dikatakan berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos, berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan kratein atau kratos, berarti pemerintahan. Dalam kekuasaan dan kedaulatan, jadi secara bahasa demos, kratein, dan demos. Demokrasi adalah keadaan negara yang dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat. Dua, hakikat demokrasi. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka hakikat demokrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah dari rakyat mengandung pengertian bahwa pemerintah sah yang diakui di mata rakyat. Dua, pemerintah oleh rakyat mengandung pengertian bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat, bukan atas dorongan diri dan keinginan sendiri. Yang ketiga, pemerintah untuk rakyat mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan pemerintah atau golongan. Yang ketiga, ada konsep demokrasi. Demokrasi sebagai konsep sering diterima dengan beragam arti, makna, dan tafsir. Satu hal yang pasti, konsepnya berkait dengan sistem sosial yang mendukungnya. Misalnya terkenal istilah demokrasi rakyat, demokrasi kerakyatan, dan demokrasi terpemimpin. Di Indonesia sejak era Orde Baru hingga kini mengenal demokrasi Pancasila. Berdasarkan istilah-istilah tersebut muncul kesan bahwa memang tidak ada sistem demokrasi yang sama dan sebangun. Menurut Somantri, secara konsep selama ini demokrasi diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama secara material. Demokrasi diartikan sebagai ideologi atau pandangan hidup. Secara material, demokrasi terbagi menjadi tiga kategori. Yang pertama didasarkan pada kemerdekaan, yang kedua didasarkan pada kemajuan di bidang ekonomi, ketiga didasarkan pada gabungan dari pertama dan kedua secara simultan. B. Secara formal, demokrasi dimaknai dalam praktiknya. Secara formal, demokrasi ini berwujud pada sistem ketatanegaraan yang dianut masing-masing negara tidak selalu sama. B. Perkembangan paham demokrasi. Perkembangan paham konsep demokrasi yang telah menjadi pilihan sistem pemerintah beberapa negara era modern, ternyata pada awal kemunculannya mendapat respon yang sangat beragam. Misalnya, filsuf Yunani kuno seperti Plato atau Aristoteles yang menganggap bahwa demokrasi sangat dekat dengan tirani. Gagasan demokrasi sebagaimana dikembangkan oleh bangsa Yunani berakhir pada masa abad pertengahan. Pada masa itu, tatanan kehidupan masyarakat dicirikan dengan corak feodalistis karena kehidupan spiritual keagamaannya yang dikuasai para bangsawan. Wacana demokrasi dan praktiknya dalam kehidupan suatu negara ini mengalami perkembangan cukup penting pada era 70. Pada masa itu terjadi peralihan sistem pemerintahan ke arah demokrasi di berbagai negara Eropa seperti Yunani, Portugal, dan Spanyol. Pada periode ini hanya melahirkan sekitar 12 negara demokrasi. Kemenangan pasukan sekutu pada Perang Dunia Kedua memunculkan harapan baru bagi kehidupan demokrasi. Jumlah negara demokrasi terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Yang pertama, bentuk praktik demokrasi. Terkait perkembangan paham, perlu juga dikemukakan bentuk atau macam praktik demokrasi dari berbagai belahan dunia. Macam-macam demokrasi ini sebenarnya sangat banyak dipakai dalam suatu negara dengan banyak macam-macamnya. Jadi mengenai macam demokrasi ini dapat dikelompokkan menjadi dua.
demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung terjadi bila rakyat mewujudkan kedaulatan politiknya. Dilakukan secara langsung keberadaan lembaga legislatif. Sementara sebagai fungsi pengawas atau pengontrol jalannya pemerintahan. Sementara pemilihan pejabat eksekutif, presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, dan wakil kota dipilih secara langsung oleh rakyat. Demikian juga pemilihan anggota legislatif, DPR dan DPRD. Sementara demokrasi tidak langsung ini terjadi jika untuk mewujudkan kedaulatan politiknya, rakyat tidak berhadapan secara langsung dengan pihak eksekutif, tetapi melalui lembaga perwakilan. Pada sistem demokrasi tidak langsung, lembaga perwakilan harus lebih aktif dan peka terhadap suatu rakyat untuk pada suara rakyat untuk disampaikan kepada pihak eksekutif agar tindak lanjuti dalam kebijakan program aksi. 2. Bentuk ciri prinsip demokrasi dalam sistem pemerintahan negara. A. Bentuk demokrasi dalam sistem pemerintahan negara. Ada 2 bentuk demokrasi dalam sistem pemerintahan negara, yaitu sebagai berikut. Pemerintah monarki. Kata monarki berasal dari bahasa Yunani, yaitu monos yang berarti satu, arkein yang berarti pemerintah. Pemerintahan monarki terbagi dalam 3 bentuk. Yang pertama ada monarki mutlak, yaitu monarki yang bentuk pemerintah suatu negara yang dipimpin oleh raja. Yang selanjutnya, yang kedua, monarki konstitusional, yang itu monarki yang berbentuk pemerintahan suatu negaranya dipimpin oleh raja, tetapi kekuasaan raja dibatasi oleh konstitusi. Yang ketiga, monarki parlementer, yaitu monarki yang bentuk pemerintah suatu negaranya ini dipimpin oleh raja, tapi kekuasaan yang tertinggi berada di tengah parlemen. B. Ciri demokrasi dalam sistem pemerintah negara. Menurut Soekarno 1990, ada beberapa ciri demokrasi dalam sistem pemerintah negara yang beliau kumpulkan. Menurut beberapa para ahli, ciri pemerintahan demokratis adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya keterlibatan warga negara atau rakyat dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung dalam perwakilan. Yang kedua, adanya persamaan hak sebagai seluruh warga negara dalam segala bidang. Yang ketiga, adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Yang keempat, adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. C. Prinsip-prinsip demokrasi dalam sistem pemerintahan negara. Berbicara tentang prinsip demokrasi, pada dasarnya merupakan persyaratan berdirinya negara demokrasi. Prinsip demokrasi di Indonesia sebenarnya telah terakomodasi dalam konstitusi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip demokrasi ditinjau dari beberapa pendapat. Salah satunya adalah pendapat Al-Mududi yang dikenal dengan Soko Guru Demokrasi. Prinsip demokrasinya itu ada, yang pertama itu kedaulatan rakyat, pemerintah. 2. Pemerintah berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Ketiga, kekuasaan mayoritas. Keempat, hak-hak minoritas. Yang kelima, jaminan hak asasi manusia. Yang keenam, ada pemilihan yang bebas, adil, dan jujur. 7. Persamaan di depan hukum. 8. Proses hukum yang wajar. 9. Pembatas pemerintah secara konstitusional. Yang 10. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. 11. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. C. Pasang surut demokrasi di Indonesia. Berangkat dari sejarah Republik Indonesia yang telah lebih dari setengah abad, perkembangan demokrasi telah menjadi pasang surut. Konsep demokrasi dan sistem pemerintah di Indonesia sejak era kemerdekaan hingga sekarang ini dipraktikkan dengan cara yang amat sangat beragam. Demokrasi pada periode 1945 sampai 1959. Pada masa ini disebut demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer ini ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI 1950 yang menekankan adanya hubungan yang erat antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif.
Secara umum, kehidupan demokrasi pada masa 1950 sampai 1959 ini benar-benar sangat demokratis dan bahkan cenderung liberal. 2. Demokrasi pada periode 1959 sampai 1965. Periode ini ditandai dengan menguatnya peran presiden, terbatasnya peran partai-partai politik, masuknya pengaruh komunis, dan meningkatnya peran ABRI dalam kehidupan sosial politik. Sangat disayangkan jika pada periode ini terjadi beberapa peristiwa yang sangat bertentangan dengan Undang-Undang NRI tahun 1945. Seperti misalnya pada tahun 1960, Presiden Soekarno telah membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), hasil pemilu yang kemudian digantikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong. Fungsi DPRGR hanya sebatas pembantu pemerintah, sedangkan fungsi kontrolnya dihilangkan. Yang ketiga, demokrasi pada 1965 sampai 1998. Periode ini diwarnai oleh usaha untuk meluruskan kembali arah kehidupan demokrasi dan penataan sistem pemerintah berdasarkan Pancasila. Periode demokrasi 1965 sampai 1998 diwarnai oleh peralihan kekuasaan dari rezim Orde Lama ke rezim Orde Baru, dari kepemimpinan Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto. Demokrasi pada periode 1998 sampai sekarang, rezim Orde Baru akhirnya runtuh oleh seluruh kekuatan bangsa, terutama pada mahasiswa. Harus diakui bahwa mahasiswa sebagai kekuatan moral telah mampu menjalankan fungsinya dengan sangat baik, sehingga memaksa Presiden Soeharto menyerahkan tampuk kepemimpinan pada wakilnya B.J. Habibie dengan jatuhnya rezim Orde Baru. Jelas membawa angin segar bagi kehidupan demokrasi. Pemaparan materi telah selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.